Facebook tuh masih gila. Nah ini Dokcin, Facebook Pro dapat gaji gede loh. Kalian bikin konten di Facebook loh. Dokcin aja di Facebook per bulan gajian bisa sampai $1.000, 10 sampai 20 juta per bulan hanya buat video-video aja. Gede loh. Ladangnya uang loh di situ. Kan kalau kita mah kayak TikTok gini kan bisa dapat gift langsung. Iya kan? Terus kalian harus live. Tapi kalau di Facebook kalian harus buat video. Tapi kalian harus like-nya minimal 1000 like, komen yang bisa. Banyak itu duitnya gede. Nih Dokcin bulan ini di Facebook ini baru berapa? I don't think that my race is any. Masih berapa ya ini Dokcin baru seminggu 2 minggu lah, semingguan kayaknya ini ya semingguan, belum 7 hari ya, belum sih. Ini $105 sih, belum terlalu gede. Masih ada waktu sampai September 2026. Gede. Pizza. Dok, aku waktu PMS susah nangkap omongan orang lain, sulit mengingat moodnya berantakan. Oh, jangan sebut merek. Iya. Gede. Tapi potongannya juga gede. Pajak. Ya wajib pajak lah. Emang bisa sepengaruh itu ya sampai cowokku kesel sama aku. Kalau cewek PMS ya iyalah mood swing. Ya, kamu pengennya makan apa kayak gitu, makan sesajen gitu kan. Makan CEO, segala macam. FYP ya. Di YouTube Ferry Mata Batin, memang Maimunah tahu dah itu salah satu penyebab. Boleh nggak sih Dokcin komentarin tentang Ki Tiger, Ki Macan? Mereka ini sebenarnya komedian ya? Kok kayaknya dendam banget gitu sama hidung bolong ya? Kenapa ya? Dendam banget gitu loh. Dari video awal sampai terakhir, hidung bolong. Kata gue udah kelihatan, ya Allah buset. Lucu ya. Tapi berapa hari lalu ternyata hubungan mereka masih berjalan ya. Di Belvian itu direkan sesama rekan Chinese-nya itu bisnisnya datang ya. Tapi aku ngeliat CEO tidak well presented ya, cuma pakai baju terus auranya udah nggak ada. Memang Dokcin itu ngeliat CEO itu nggak pernah ada aura ya, ngelihatnya itu hanya blank canvas aja gitu loh. Neti hidung bolong Zanabella. Jadi kasus yang paling mencuat banget kalau dari versi NM, keterkaitan dia dengan Simba Z ini, awalnya mereka temenan, dibawa sama FS. Ya, dibawa sama FS waktu perkara case-nya NM yang pernah dipenjerong gara-gara laporan siapa? Mantan suaminya ya? Siapa sih? Ya itu ya, kalau nggak salah, yang sempat keluar lagi. Aduh, Dokcin lupa. Di situ masuk si Z. Ternyata punya tujuan mau minjem uang, tapi ditolak sama NM, terus nggak dianggap temen. Disitulah dia tiba-tiba banting setir, langsung sakit hati. Dendam kesumat. Ya kan? Nggak lama kemudian FS juga banting setir. Ya kan? Jangan-jangan cewek yang bermuka laki pernah jadi kucingnya cewek bermuka laki. Siapa itu? Dasarnya itu emang itu terdokumentasi banget kok, ada jejak digitalnya. Memang begitu. Jadi diduga masalah meminjam uang ditolak, terus untuk diterima pertemanannya nggak mau si NM, dibawa sama si FS. Ya NM pada saat itu mah apa nih gitu kan, ceritanya pengen berkongsi gitu kan maksudnya, tapi akhirnya ya sakit hati kali, gue nggak tahu.
ya kan? Dan sempat juga ada berita dugaan mereka terlibat pelangi lah, ya kan? Pelangi-pelangi diantaranya gitu. Tapi I don't know. Ya, menjadi balas dendam yang tidak pernah usai. Sibuk sendiri jadinya. Ibu pejuang nafkah difitnah dihujat ibu pejuang nafkah difitnah dihujat dicaci sangat keji. Cewek muka laki itu si laki bule dok. Oh, kata Ki Macan si hidung bolong dikasih uang sama SW. Aduh, apalah. Info M kok sebegitu ya sama RO. Sebenarnya kalau misalnya ngelihat timelinenya, kan kalau yang versi kita dikasih tahu ya itu kan ketika mereka masih Koko RO sama SW masih rumah tangga, si M melucuti pertemanannya Koko RO dengan melakukan hal dikenalkanlah seseorang ini yang pada akhir kita tahu CEO gitu di tempat gym, ya kan? Terus pada saat itu belum ada keseriusan dan akhirnya konflik awalnya mungkin on and off-nya seperti itu dan puncaknya pas 2022 dihadirkan, disitulah konfliknya mulai melebar ya kan, di brownies yang mereka diketemuin Koko RO sama CEO ya. Kesananya gua duga sih kayaknya si M ini memang cukup berteman sama SW ya, karena memiliki karakter yang mirip, sama-sama namanya hobi ngehidupin cowok gitu kan. Tapi itu dugaan Dokcin ya, keterlibatan sebagai benalu dalam rumah tangganya Koko RO si M ini yang memicu hal itu aku rasa. Tapi kalau misalnya kolaborasi masalah yang lain aku tidak tahu, karena Koko RO juga sendiri tidak pernah menjelaskan kenapa. Tapi kita cukup diperlihatkan bagaimanakah sifat dari si M ini dari dia merespon di sosial media kan. Tengil kan? Dia buat postingan demi postingan sering dihina, di thread apalagi. Iya kan? Ngebales, terus juga cara dia ngebales ke Emma Waroka, ke Mamski aja bagaimana. Dengan hal sedikit itu aja pembuktian kita sudah tahu karakternya seperti bagaimana si M ini. Cukup tengil banget, sama seperti kayak si SW ini. Ya, klop lah mereka. Ipar ngintil melulu, memang kerjanya ikutin RO ya. Gini intinya mah kan mereka bisa mendapatkan posisi kehidupan yang lebih baik. Siapa? Jasa siapa gitu loh. Ya kasarnya orang yang biasa dikasih uang, yang biasa disuapin, tahu tenang, disanggupin sama Koko RO, atau kita disanggupin, dibiayain, sekali ini berhenti, kan siapa yang gak akan sakit hati ya. Karena jiwa kita sudah ke brainwash sama kita menerima treatment seperti itu. Kita menjadi memiliki konsep kepribadian yang berbeda. Ketika berhenti, kita menjadi orang pembenci, gitu kan, apalagi dengan berhenti total. Nah inilah merupakan aplikasi yang mereka lakukan, ya kan, satu keluarga ini gitu. Tapi kecuali ibu sama almarhum bapaknya ya, kata Dokcin, ibu sama almarhum bapaknya mereka masih punya adab. Tapi adeknya sama suaminya dan SW sebagai kakaknya itu yang paling kentara banget menurut gue mah, ya kan. Kata gue, Dokci ada berita tadinya Sio mau dijodohin sama Luna Maya, tapi Sio tidak mau, jadinya di SW kerjaan M. Alah nggak cocok ah, jauh tanah ke langit. Udah bener Maxim, pemain film berprestasi, punya uang banyak, ya kan, terkenal karena untuk own termnya dia, ya, seninya dia, ya kan, apa namanya,
kontribusi dia. Kalau si CEO apa kontribusinya? Ya kan? Apa karyanya? Kalau sama Luna Maya mah tipe-tipenya harus cowok-cowok yang wah keren, yang bener-bener brongos gitu, yang bragajul, yang Indo, bukan model-model sengklek-sengklek Cina begitu. Ya. Yang punya utang 4M aja muncul buat nyelesain, masa yang utang 200 juta menghilang. Cenah mah gini ya, melihat seorang CEO itu adalah orang yang kayaknya itu dia tidak mau menyentuh hal-hal begini. Dia mah cuma tahu dikontrakin, ya diurus, dijadiin cover untuk biar pemanis. Udah patternnya begitu. Tidak didesain untuk terjun di dalam dunia tuntut menuntut, ya, pengadilan ke pengadilan, perkara-perkara. Jadi ibaratnya sebenarnya apa yang dihadapi si NM ini kayak lagi ngadepin tembok sebenarnya. Mendingan aduh kasihan gitu. Makanya Koko Hero juga kan namanya banting setir. Ingat nggak yang waktu awal itu yang Koko Hero pernah memperkarakan sama CEO masalah waktu masih zamannya pakai Hotman Paris, tim pengacaranya untuk eksploitasi anak. Kan sebenarnya kan versi original utamanya kan CEO yang bakal dibawa ke pengadilan, bukan SW. Awalnya kan CEO. Cuma karena mungkin hari demi hari semakin ngebludak case-nya, akhirnya Koko Hero mungkin mengambil jalan lebih baik saya langsung aja hak asuh anak gitu kan dengan ibunya. Awalnya CEO loh guys, yang sebenarnya harus diperkara ini masalah eksploitasi anak. Tapi gua nggak tahu, Koko Hero juga menelaah kayaknya sia-sia aja mungkin kali ya. Orang model orang lain nggak jelas begini ya kan, punya ini apa enggaknya, bisa perlawanan apa gaya kan kelihatannya sih kagak ada, kasihan yang ada. Akhirnya ya udah di-driven ke hak asuh anak perjuangannya gitu yang Dokcin tahu. Masalah Bang Hotman Paris yang mau laporin bau lambung itu gimana dok? Untuk sementara Dokcin tidak bisa mengklarifikasi. Dokcin masih menganggap itu hanya merupakan berita katanya, nggak bisa divalidasi dulu. Ya kita mah sekarang lihat yang realistisnya aja. Realistisnya aja aliran dana ini secara logika pasti ada konektivitasnya sama SW. Kalau tidak dipegang secara pembendaharaannya, kemungkinan diduga oknum utama yang jelas menerima aliran dana itu. Karena kan nanti rekening korannya kan udah mau dikasihin apa udah gua nggak tahu sama Bapak Meci Ahmad. Ya di situ kan kelihatan nanti aliran dana ini kemana keluarnya. Nanti kan pasti akan dimintakan untuk saksinya yang paling besarnya ke siapa. Ngerti kan kalian? Untuk future-nya ya, tapi di tanggal 28 Koko Hero kan datang untuk pemeriksaan nih beberapa hari lagi. Kemungkinan si dokter Denu-nya akan hadir juga. Apakah tabayun ini akan beneran diprosedurkan atau bagaimana? Ya kan? Katanya uang yang 3M itu sebenarnya SW yang pegang. Itu kan asumsi netizen ya. Itu kan hanya asumsi netizen. Karena aku nggak bisa menspekulasi hal itu. Kalau memang gue benci banget, maka kadang ya mungkin gue akan bilang aja, oh ya pasti SW begitu kan. Karena pasti bakal banyak plot twistnya mungkin yang lebih. Malah kata gue mah, malah bukan. Malah duit itu digunakan untuk 200 juta bisa jadi untuk termin. Kok kata gue mah, kalau kita mau suzon ya, let's say karena udah perjanjian nih di akhir tahun 2024 untuk masalah tentang 200 juta per bulan. Koko Hero menyanggupi dengan kebenaran minjem uang 3,5. Akhirnya dana itu dipecahin untuk per bulan 200
sampai 300 juta kan ada tuh kurang lebih dikit kan. Bisa juga dialirin ke situ. Coba logika aja, bisa jadi. Ya kan, di luar dari perkaranya KOKO.RO yang pada akhirnya pertengahan tahun 2025 akhirnya kolaps kan. Di luar dari 3,5 M itu karena masalah kantor dan masalah konfliknya sama karyawan dan masalah-masalah yang lain. Yang paling make sense itu adalah 35 ini di stretch selama beberapa bulan yang 200 juta itu baru bisa masuk akal kok kata gua mah. Tapi kan at the end of the day dia menerima aliran dana itu kan, ya paling setidak-tidaknya kalau misalnya SW sampai diminta untuk keterangannya ya paling pemeriksaan aja sama pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Gue mah karena kalau misalnya ngomongin masalah Hotman Paris yang gue juga belum dengar dari mulut dia langsung, jadi gue nggak bisa klarifikasi dan memvalidasikan atau nggak diduga SW sebagai penanggung jawab aliran dana walaupun udah cermai masih pegang untuk pembukuannya. Aku rasa kayaknya far-fetched ya, terlalu kayak jauh untuk gue bisa ngelogikain dari mananya gitu. Tapi kalau misalnya masalah mereka keterikatan dengan kliniknya itu sendiri, aku rasa itu udah jelas karena kan SW sampai kemarin ini juga masih ada perawatan di 2026 di The Clinic ini kalau nggak salah. Kayaknya yang konten itu di The Clinic atau di mana ya? Untuk perawatannya ya. Kalau untuk aliran dana kita ngomongin hal yang beda. Makanya Dokcin mikir bahwa kayaknya sih aliran dana ini masuknya jadi kayak reimburse kalau menurut gue mah. Kalau menurut Dokcin ya, jadi dari KOKO.RO ngutang di reimbursein ke ke dana itu, dana 200 juta karena kan sistem transfernya dari si Bapak Danu ini juga kan berkala. Nggak langsung 3,5 M, ada beberapa kali transfer 350, 350, ya kan? Terus ada 1 M, ada 1,5 M gitu. Jadi mungkin ya ini mah hanya prediksi gambaran sederhana Dokcin. Iya, di klinik tapi nggak tahu klinik mana. Ya klinik ya the clinic gitu. Kayaknya ada di coba deh kalian cek di